Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gisel. Saya dari SDN 02 Kanigoro. Di sini saya akan bercerita tentang Roro Anteng dan Joko Seger. Yuk, simak baik-baik cerita dari saya ya. Pada zaman dahulu, kerajaan Majapahit kalah dalam berperang. Salah satu anggota keluarganya pergi bersama istrinya yang sedang mengandung. Ia pergi ke lereng Gunung Bromo dan membuat perkampungan kecil di sana. Tak lama kemudian, istrinya melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu berbeda dengan bayi-bayi lainnya. Bayi itu tidak menangis. Ia begitu anteng. Kedua orang tuanya sangat cemas. Aduh, jangan-jangan bayiku tidak sehat. Bayi itu tersenyum lebar, seolah-olah membalas kekhawatiran ibunya. Lihatlah, bayi kita tersenyum dan dia terlihat sangat sehat. Gimana kalau kita namakan saja dia sebagai Roro Anteng? Tak jauh dari situ, ada sepasang suami istri yang juga memiliki bayi laki-laki yang sangat tampan. Bayi itu berbeda dengan Roro Anteng. Bayi itu menangis sangat keras dan bergerak-gerak dengan lincahnya. Pada masa anak-anak, Roro Anteng dan Joko Seger sering bermain bersama. Tahun-tahun berlalu, Roro Anteng telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Pada suatu hari, Roro Anteng bertemu dengan seorang raksasa yang sangat besar. Raksasa itu terpikat dengan kecantikan Roro Anteng dan ingin meminang Roro Anteng. Hai Roro Anteng, cantik sekali kamu. Maukah kau menjadi istriku? Mendengar itu, Roro Anteng menolak. Maaf raksasa, aku tidak bisa karena aku sudah berjanji akan menikah dengan Joko Seger. Mendengar itu, raksasa tidak mau mengerti. Ia berkata, kalau begitu, aku akan memusnahkan si Joko Seger agar kau tidak perlu menepati janjimu lagi. Mendengar itu, Roro Anteng kebingungan memikirkan bagaimana cara untuk menolak si raksasa. Akhirnya, ia membuat persyaratan dengan raksasa. Ya sudah, aku akan menjadi istrimu, namun kau harus bisa memenuhi syaratku. Kau harus membuatkan aku kawah di atas Gunung Bromo. Tapi kamu harus menyelesaikannya sebelum fajar tiba. Jika kau berhasil, aku akan menjadi istrimu. Tapi jika kau gagal, kau harus pergi dari tempat ini. Raksasa menyetujui permintaan Roro Anteng. Malam harinya, raksasa pergi mencari tempurung kelapa atau batok kelapa dalam bahasa Jawa. Setelah itu, ia mulai mengeruk, dan mengeruk bagian atas Gunung Bromo. Tak lama kemudian, kerukan itu membentuk cekukan seperti kawah. Roro Anteng yang menyaksikan dari lereng Gunung Bromo mulai cemas karena ia tahu pekerjaan raksasa akan segera selesai. Ia memikirkan bagaimana cara untuk menggagalkan usaha raksasa. Akhirnya, Roro Anteng pergi membakar jerami hingga langit tampak kemerah-merahan. Setelah itu, ia pergi menumbuk padi di dekat kandang ayam jantan. Ayam jantan terbangun dan mulai berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Satu kokokan ayam jantan diikuti dengan kokokan-kokokan ayam jantan lainnya. Setelah itu, Roro Anteng pergi menghampiri raksasa. Raksasa, lihatlah, matahari sudah hampir terbit, ayam jantan sudah berkokok, hari sudah hampir pagi. Kau gagal, raksasa. Raksasa itu menajamkan telinganya. Ia mendengar suara kokokan ayam. Raksasa pun marah. Batok kelapa yang dipegangnya ia lemparkan hingga sampai ke gundukan tanah Gunung Bromo. Sampai sekarang gundukan itu disebut dengan Gunung Batok. Sesuai janjimu, kau harus pergi dari tempat ini. Raksasa pergi dari tempat itu untuk selama-lamanya.
Akhirnya Joko Seger dan Roro Anteng menikah dan hidup bahagia. Serta mereka membuat perkampungan sendiri di daerah Tengger. Teman-teman tahu tidak apa itu Tengger? Teng berasal dari nama Roro Anteng dan Ger berasal dari nama Joko Seger. Namun, sedihnya mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, Joko Seger berdoa kepada Dewata. Dewata, kabulkanlah doa hamba. Hamba berjanji, jika hamba engkau karuniai 25 orang anak, hamba akan mengorbankan satu anak hamba. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Suara bergemuruh terdengar kencang. Joko Seger berlari ketakutan untuk menuju rumahnya. Tak seperti biasanya, Roro Anteng tidak menyambutnya. Ternyata Roro Anteng sedang sakit. Ia sedang beristirahat di kamarnya. Joko Seger memanggil tabib untuk mengobati Roro Anteng. Setelah tabib mengobati Roro Anteng, tabib berkata pada Joko Seger, Raden, Roro Anteng tidak sakit, namun ia sedang mengandung. Ternyata doanya yang selama ini diminta telah dikabulkan oleh Dewata. Tahun-tahun berlalu. Roro Anteng dan Joko Seger telah memiliki 25 orang anak. Semua anaknya tumbuh dengan sehat. Pada suatu hari, tanah daerah Tengger bergetar kencang. Gunung Bromo mengeluarkan hujan abu. Salah satu anak bungsunya berkata, Ya, ayah, kemungkinan Gunung Bromo akan segera meletus. Kita harus pergi dari tempat ini. Joko Seger tidak pergi. Namun Joko Seger malah berpikir sambil berkata dalam hati, Duh, apa ini teguran dari Dewata? Aku sudah memiliki 25 orang anak, tapi satu anakku tidak ada yang aku korbankan. Di situ Roro Anteng yang melihat Joko Seger murung. Roro Anteng menghampiri Joko Seger. Suamiku, katakanlah apa yang membuatmu murung beberapa hari ini? Baiklah, mungkin ini sudah saatnya. Panggillah anak-anak kemari. Roro Anteng memanggil anak-anaknya. Setelah semuanya berkumpul, Joko Seger mulai menceritakan semuanya. Setelah cerita selesai, Roro Anteng dan semua anak-anaknya ketakutan. Karena mendengar cerita Joko Seger, salah satu anaknya berkata, Ayah, aku tidak mau, aku takut. Anak-anak lainnya juga ikut berkata seperti itu. Di tengah kesedihan itu, Jaya Kusuma, anak kesayangannya, berkata pada ibu dan ayahnya, Aku bersedia mengorbankan diriku, ayah, ibu. Roro Anteng terkejut. Roro Anteng langsung memeluk anaknya sambil berkata, Benarkah yang kau katakan, nak? Pikirkanlah sekali lagi. Benar, ibu. Esok aku akan pergi ke kawah Gunung Bromo untuk menepati janji ayahanda. Joko Seger berkata pada Jaya Kusuma, Apakah ada hal yang kau minta nak dari pengorbananmu ini? Ada ya. Setiap tanggal pengorbananku, semua saudara-saudaraku harus melemparkan hasil bumi yang mereka peroleh sebagai sesaji. Esoknya, tanggal 14 bulan Kasada, Jaya Kusuma pergi ke kawah Gunung Bromo untuk menepati janji ayahnya. Sampai saat ini, masyarakat Tengger masih melemparkan hasil bumi yang mereka peroleh ke kawah Gunung Bromo. Itulah cerita dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan. Oh iya, pesan moral yang dapat kita ambil yaitu, pikirkanlah sekali lagi sebelum kau membuat janji, karena janji yang kau buat harus kau tepati. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi